Halo teman-teman, selamat sore untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang pertanian berkelanjutan di era revolusi industri 4.0. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Damianus Maranus Nganggur, program studi agroteknologi siswa semester 2. Oke, baik, kita lihat latar belakang pertanian kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, banyak masyarakat Indonesia bergantung pada pertanian. Jangankan Indonesia, bahkan seluruh dunia pun bergantung pada pertanian. Yang ketiga, tantangan. Yang pertama, iklim. Yang kedua, lahan berkurang. Yang ketiga, kebutuhan meningkat. Lanjut, rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pertanian berkelanjutan? Bagaimana peran teknologi 4.0? Dan apa peran generasi muda? Oke, ini yang kita mau bahas sekarang. Tujuan yang pertama, memahami konsep pertanian berkelanjutan. Yang kedua, mengetahui peran teknologi. Dan yang ketiga, mengetahui solusi kedepannya. Pengertian pertanian. Di sini saya ambil yang sederhana saja. Pengertian pertanian yaitu proses menghasilkan bahan pangan. Yang kedua, sumber penghasilan petani. Dan yang ketiga, bagian penting ekonomi. Lanjut, pengertian pertanian. Yang pertama, tetap produktif dalam jangka panjang. Yang kedua, tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, seimbang ekonomi, sosial, lingkungan. Dan yang terakhir, mengurangi dampak negatif. Lanjut, tujuan pertanian berkelanjutan. Yang pertama, meningkatkan hasil pertanian. Yang kedua, menjaga sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan petani. Dan yang terakhir, akses pasar lancar. Selanjutnya, ciri-ciri pertanian berkelanjutan. Yang pertama, ramah lingkungan, efisien, tungkan, dan yang terakhir, adaptif terhadap perubahan. Itulah mengapa kita harus memakai prinsip ini agar petani budidaya, baik itu tanaman hortikultura, pangan, perkebunan, ataupun kehutanan. Lanjut, pertanian modern. Yang pertama, berbasis teknologi, berorientasi pasar, menggunakan ilmu pengetahuan. Kedua, revolusi industri, era teknologi canggih. Zaman sekarang di era 4.0 ini, di mana menerapkan teknologi canggih, mungkin untuk di Indonesia kita menerapkan teknologi canggih seperti ini dikatakan belum diterapkan di Indonesia dibandingkan di negara-negara Asia. Contohnya seperti di Israel, Jepang, dan juga negara lainnya. Yang kedua, IoT, Big Data. Ketiga, teknologi dalam pertanian. Pertama, sensor tanah. Kedua, drone. Ketiga, aplikasi pertanian. Dan yang keempat, mesin otomatis. Oke, lanjut, smart farming. Yang pertama, pertanian berbasis teknologi. Kedua, lebih modern dan efisien. Kita lihat selanjutnya, manfaat teknologi. Yang pertama, hemat waktu. Yang kedua, hasil meningkat. Yang ketiga, risiko berkurang. Dan yang terakhir, lebih akurat. Manfaat teknologi ini tentunya membawa keuntungan yang besar bagi petani. Yang ketiga, peran generasi muda. Yang pertama, inovasi teknologi. Yang kedua, membantu petani. Dan yang ketiga, mengembangkan ide baru. Lanjut, masalah generasi muda. Yang pertama, kita lihat kurangnya minat di bidang pertanian. Ya, banyak generasi muda sekarang kurang minat di bidang pertanian. Itu makanya pertanian di Indonesia itu masih sangat rendah. Yang kedua, anggap pertanian tidak menarik. Bagaimana solusinya? Yang pertama, kita melakukan edukasi atau sosialisasi. Yang kedua, pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, pakai teknologi modern. Dan yang terakhir, peluang bisnis pertanian. Mungkin dengan solusi ini anak muda atau generasi muda sekarang
bisa tertarik pada bidang ini. Yang terakhir, peran generasi muda. Yang pertama, inovasi teknologi. Yang kedua, membantu petani. Dan yang ketiga, mengembangkan ide baru. Oke, lanjut, peran pendidikan. Yang pertama, memberikan dasar ilmu. Yang kedua, meningkatkan skill. Yang ketiga, membentuk pola pikir. Kedua, tantangan pertanian. Yang pertama, teknologi belum merata, minimnya pengetahuan, infrastruktur terbatas, masalah modal atau biaya. Tentunya petani juga mengalami tantangan seperti ini, yang dimana pertama, teknologi belum merata. Tentunya di Indonesia kita sekarang dikatakan teknologi itu belum merata, lebih khususnya di daerah-daerah pelosok di bagian Indonesia, di mana petani masih memakai cara tradisional untuk bertani. Yang kedua, minimnya pengetahuan. Masih banyak petani zaman sekarang masih mengandalkan pengalaman atau bekerja dengan semampunya saja. Terakhir, masalah modal atau biaya. Ini masalah paling utama dalam bidang pertanian. Dengan masalah modal atau biaya ini, petani tidak menerapkan teknologi modern. Bagaimana solusinya? Kita lihat yang pertama, memberikan pelatihan petani. Yang kedua, teknologi tepat guna. Dan yang terakhir, kerjasama semua pihak. Tentunya untuk mencari jalan keluarnya itu kerjasama semua pihak. Dengan cara ini kita bisa menerapkan teknologi itu, baik itu karena masalah modal atau biaya tadi, ataupun teknologi belum merata, ataupun infrastruktur terbatas. Mungkin dengan cara ini menerapkan teknologi ini dengan merata, dengan seimbang. Terus selanjutnya, kesimpulan. Pertanian berkelanjutan merupakan pendekatan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan global di masa depan, dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memanfaatkan teknologi revolusi industri 4.0. Sektor pertanian dapat menjadi lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Oke, baik, terima kasih atas menontonnya teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat sore.